saudara harus paham, hadis itu pembagiannya ada dari segi kuantitas dan kedua hadis dari segi kualitas, ya kan? Hadis secara kuantitas itu dari jumlahnya, artinya hadisnya adalah mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu tidak mungkin hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang tidak mungkin banyak orang itu berdusta. Tawatu'uhum bil kizbi, bersepakat mereka berdusta, itu tidak mungkin. Kemudian hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh sedikit orang. Kemudian hadis secara kualitas. Hadis secara kualitas itu yang kita pahami adalah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis mawdu'. Nah, kemutasilan sanad itu sinkron keduanya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tetapi tujuannya muaranya adalah kepada kualitas hadis. Meskipun satu orang yang meriwayatkan atau meskipun diriwayatkan oleh sedikit orang, tetapi secara kualitas dia mutasil, yang merupakan salah satu ciri dari hadis sahih, maka itu bisa diterima. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara tentang sanad, tentu ulama hadis sangat besar perhatiannya terhadap sanad hadis ini. Di samping juga memperhatikan matan, tetapi ulama hadis memang memperhatikan terlebih dahulu tentang sanad hadis itu sendiri. Bahkan Ibnu Al-Mubarak itu mengatakan laulal isnad laqulu man sa'a ma sa'a, ya. Kalau tidak ada isnad, seorang itu akan dapat mengatakan apa saja yang akan dia kehendaki. Auza'i juga mengatakan hilangnya pengetahuan hadis itu tidak akan terjadi kecuali bila sanadnya hadis telah hilang. Kemudian kita lihat apa faktornya, kenapa ulama hadis itu mengadakan penelitian sanad. Kenapa penting sekali sanad ini dalam pengkajian hadis. Keempat faktor itu adalah, yang pertama, hadis adalah salah satu sumber ajaran dalam Islam. Yang kedua, hadis itu tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, munculnya pemalsuan hadis. Yang keempat, adanya proses penghimpunan atau kodifikasi hadis itu sendiri. Kemudian kemutasilan sanad ini juga merupakan bagian dari penelitian sanad hadis. Ya, artinya didefinisikan bahwa setiap perawi pada sanad itu mendengarkan atau menerima hadis secara langsung dari perawi terdekat sebelumnya. Ya, kondisi ini berlangsung dari awal sanad hingga akhir sanad. Jadi dari awal sanad sampai hingga akhir sanad itu bersambung. Maka bersambungnya atau mutasilnya sanad itu sebagai salah satu keujian suatu hadis. Dengan bahasan yang pertama, tradisi periwayatan pada masa Nabi dan sahabat yang terbanyak berlangsung secara as-sama. Dalam cara ini telah terjadi hubungan langsung antara penyampai dan penerima riwayat. Jadi apabila hal ini telah terjadi dalam sanad, maka sanad sanad itu dimaksud adalah sanad yang bersambung sanadnya. Kita sudah belajar sebelum ini tentang tahammul wal ada. Ya. Yang paling tinggi itu adalah tentang as-sama, orang yang mendengarkan langsung. Kemudian Nabi juga menjelaskan, kalian telah mendengar hadis dari saya. Kemudian dari kalian hadis ini didengar oleh orang lain. Dan dari dia hadis yang berasal dari kalian itu didengar oleh orang lain lagi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tersebarnya hadis Nabi. Jadi ada prosesnya. Hadis ini tersebar dari generasi berikut ke berikutnya melalui proses persambungan sanad. Kemudian kalau kita lihat sejarah, perhimpunan hadis itu secara resmi dan massal baru terjadi pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Sebelum masa perhimpunan tersebut, apa yang dilakukan? Periwayatan hadis pada umumnya berlangsung secara lisan. Kalau begitu, antara Nabi dengan para penghimpun hadis terdapat mata rantai para perawi. Jadi apabila mata rantai perawi itu terputus, maka berarti telah terjadi keterputusan sumber. Apabila hal itu terjadi, berarti hadis itu tidak dapat dipertanggungjawabkan keorisinilnya. Jadi menurut pertimbangan akal, logika, sanad merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi di dalam hadis untuk dijadikan hujjah.
Kemudian mengenai nama hadisnya itu ada perbedaan pendapat pula. Ada seperti Khatib Al-Baghdadi menamakan sebagai hadis musnad. Nah, sedangkan hadis musnad sendiri menurut Ibnu Bar ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi jadi sebagai hadis marfu'. Nah, jadi hadis musnad ada hadis yang bersambung dan ada hadis yang terputus. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui kemutualisan sanad hadis? Ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama yang dilakukan adalah mencatat semua nama perawi dalam sanad yang teliti. Itu yang dilakukan. Jadi semua nama perawi dalam sanad yang diteliti. Misalnya apa? Nah, ini untuk kita lagi ini. Yang pertama kita kan punya satu hadis, misalnya dari hadis dari Sunan Abu Daud. Itu kan lengkap, sanadnya lengkap gitu. Nah, catat semua nama perawi dalam sanad yang diteliti. Kemudian yang kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi. Nah, kita bisa melihatnya di dalam kitab Rijalul Hadis. Kitab-kitab Rijalul Hadis itu seperti apa? Kitab Tahzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada Al-Kashaf karya Muhammad Az-Zahabi. Apa tujuannya? Apakah setiap perawi dalam sanad itu dikenal sebagai perawi yang adil dan robit serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat hadis. Kemudian apakah antara perawi dengan perawi terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan. Yang pertama, apa hubungannya? Hubungannya apakah dia sezaman, apakah dia guru dan murid dalam periwayatan hadis. Jadi perlu diketahui bagaimana seluk-beluk dari perawi itu. Kemudian yang ketiga adalah meneliti kata-kata yang menghubungkan antara perawi dengan perawi yang terdekat dalam sanad. Ya, ini apakah kata-kata yang terpakai berupa haddatsani, haddasana, akhbarana, atau an ana, atau kata-kata lainnya. Nah, jadi memang kalau dengan tata kerja penelitian sanad tersebut akhirnya bisa disebutkan suatu hadis itu dapat dinyatakan bersambung atau ittisal. Yang pertama karena seluruh periwayat dalam sanad hadis itu benar-benar thiqah dan dabit. Setelah kita lihat dari kitab-kitab Rijalul Hadis. Yang kedua, antara masing-masing periwayat dan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayat hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wal ada hadis. Nah, jadi kesimpulan itu menunjukkan bahwa kemutualisan sanad hadis sangat bergantung kepada dua syarat tersebut. Nah, jadi memang mutasil sanad ini memang perlu sekali. Kemudian ketika syarat-syarat yang ada tadi itu kalau tidak terpenuhi maka dia masuk ke dalam hadis yang mungkin tidak terputus, terputus sanadnya. Sampai di sini dulu kita diskusi lebih baik ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya Pak. Ya silakan Yus Rizal. Saya masih samar-samar masalah ini Pak, perbedaan antara sanad dengan perawi gitu. Karena kalau saya tengok arti daripada sanad ini perawi dan perawi itu bagaimana Pak? Nah, jadi masih samar-samar sama saya Pak. Rawi itu ya, sanad itu kan jalur matan artinya. Sanad itu artinya jalur matan. Perawi itu adalah jalur matan. Maka perawi dan sanad itu sebetulnya sama saja. Cuma sanadnya itu, yang dimaksud sanad adalah dia jalurnya dari awal sampai akhir itu dia bertemu. Jadi itu yang dimaksud dengan mutasil sanad yang kita bahas. Itu. Orangnya itu perawi, namanya itu sanad yang sudah berkumpul itu sanad gitu. Seperti itu ya, Yus Rizal. Nah, itu gimana tuh Pak? Rawahul Muslim, Rawahul Bukhari gitu. Iya, dia termasuk perawi. Dia termasuk perawi, iya. Termasuk juga dalam sanad. Apakah memang kalau dicek nanti apa Sunan Abu Daud misalnya atau Bukhari atau Muslim, apakah benar dia menerima dari gurunya yang di atas itu? Itu juga dicek. Tapi, juga. Ya. saya lihat nggak pernah saya jumpa hadis Pak an Bukhari, an Muslim, gimana itu Pak? Ya karena dia perawi terakhir. Perawi terakhir misalnya Yus Rizal terakhir kan tidak mungkin juga dia dari Yus Rizal, kita yang nulis, kita yang bikin dari Yus Rizal kan nggak mungkin.
Ya. Gitu. Ya kan? Pasti Ya, dari ya, Pak. orang lain yang dibikin, ya kan? Ya, 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 ya. Oke. Selama ini masih sama-sama sama saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Siapa lagi? Ini. Yang lain ini memang videonya nggak terbuka ini. Nah. Ini siapa ini? Budi Pekerti. Ya, Budi Pekerti namanya ya. Ada pertanyaan lain tentang kemutasilan sanad? Nanti di ujung ini agak sulit juga kita ini di online ini, tapi kita upayakan juga karena memang di akhir perkuliahan kita akan upayakan takhrid hadis. Minimal saudara itu punya punya maktabah Pak samilah. izin Pak, Ya silakan. mengenai hadis mutawatir tadi Pak, Iya. itu kan penilaiannya berdasarkan sanad ya Pak. Sanadnya banyak periwayatnya gitu. Lebih dari 10 atau lebih lah gitu. Iya. Nah, bagaimana? Karena ada juga dia Pak, itu hadis itu yang dikata yang ada yang mengakui itu hadis macam seperti hadis yang mengatakan terong itu segala obat atau bagaimana itu mutawatir begitu Pak. Nah, bagaimana itu Pak? Kalau yang seperti al-bazinjan dak likul lidah ya kan, terong itu obat dari sekalian obat. Nah, itu meskipun mutawatir tapi orang yang melihatkan tahu bahwasanya hadis itu hadis palsu, hadis maudhu'. Nah, meskipun diriwayatkan banyak orang. Nah, yang saya maksud kan mutawatir itu memang itu benar-benar dari Nabi dan semua orang tidak mungkin berdusta. Misalnya orang dari Bukit Tinggi, dari Padang, dari Medan, sama semuanya. Karena sahabat Nabi kan banyak yang pergi hijrah juga. Ada yang di Syam, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Ya, semua informasi itu dapat semuanya. Nah, sehingga itu yang disebut dengan mutawatir. Tawatu'uhum birkizbiyan, tidak mungkin dia berdusta. Tidak mungkin dia berdusta karena diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Gimana ini siapa nih? Budi Pekerti ini siapa nih? Ya, Budiman Pak. Budiman ya. Ada pertanyaan yang lain? Apa Pak? Ya, silakan. Masalah ini Pak, masalah cara penilaian kemutasilan hadis sanad itu selain yang kami paparkan di makalah itu ada nggak kira-kira Pak? Karena kami menemukan dalam referensi hanya 3 Pak gitu. Ya, yang pertama mencatat semua nama perawi ya kan, mempelajari sejarah hidup, ya itu kan? Ya. Nah, ya. Jadi itu yang kalau secara umum yang di dalam bukunya siapa Suhudi Ismail itu memang 3 itu untuk bagaimana mengetahui cara kemutasilan sanad hadis. Nah, jadi 3 itu yang masuk dalam kaidah dalam penilaian kemutasilan sanad hadis ini. Jadi agak berat kerjanya. Ini akan diaplikasikan nanti, tugas akhirnya itu bukan ujian yang seperti kita bukan pengertian lagi, tapi kita mencoba mentahrid atau mengetahui sanad hadis atau mengaplikasikan sanad hadis itu aplikasikan ilmu-ilmu yang ada selama ini. Nah, itu tugas akhirnya kita. Coba lihat di terakhir ini. Di silabusnya Pak. Ya, di silabus terakhir kan ada itu.
Ya kan? Praktek penerapan kaidah hadis pada hadis. Ya. Ya kan? Itu lumayan apa? Itu harus lebih banyak kita diskusi. Ada buku Maktabah Semilah itu penting. Kalau bisa semuanya itu sudah pakai Maktabah Semilah di laptopnya atau di komputernya agar bisa mengetahui apakah hadis itu memang sahih, apakah hadis itu mutasil atau tidak, itu bisa diketahui. Ya, itu nanti. Ada pertanyaan yang lain? Memenuhkan maksudnya di sini itu rongga mulut kita ini kita penuhkan dengan angin, ibaratnya secara istilah yang tadi itu memenuhkan mengisi rongga mulut kita dengan minyak. Samin itu minyak gitu ya. Nah, jadi penuh bukan kita. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pertemuan kita ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita ini dengan baca doa ghafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.